Majelis Pustaka Informasi dan Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Di hadratil kiram, pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat dan pimpinan Muhammadiyah Kota Pontianak beserta Kuburaya, beserta segenap ortom yang hadir di kesempatan sore hari ini. Wali hadratil kiram, DKM Masjid Al-Furqan Muhammadiyah Paris 2 Pontianak, wali hadratil kiram, ibu bapak, kaum muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Dengan rahmat Allah pada kesempatan sore hari ini, kita oleh Allah diberi keringanan untuk melangkahkan kaki ke Baitullah ini dalam rangka silaturahmi yang kedua di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan dengan kehadirannya ibu bapak kaum muslimin, saudara, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan menambah amal ibadah dan kita bersilaturahmi sekaligus menambah ilmu di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh Syekhuna wa Syekhhukum kulluhum ajma'in, Ustaz Haji Hermanto MPDI. Alaikum maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur senantiasa kita peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sampai hari ini. Walillahil hamdu wal minnah, kita dalam kondisi melaksanakan ibadah siyam di bulan Ramadan, ibadah yang khusus, dan yang mengkhususkan itu, yang mewajibkan ibadah tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis qudsi, qala Allah tabaraka wa taala, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, khusus untukku, dan aku yang langsung membalasnya.
Walillahil hamdu wal minnah. Puasa yang kita laksanakan pada sore hari ini tentu berangkat daripada keimanan kita dan kemampuan kita melaksanakan ibadah puasa pada hari ini adalah semata-mata karena hidayah taufiqiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak subuh tadi kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian puasa itu, yaitu makan sahur. Kemudian kita mampu bertahan sampai pada asar ini, insyaallah sebentar lagi kita akan berbuka. Semata-mata bukan kekuatan fisik kita, tapi adalah kekuatan iman kita dan hidayah taufikiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga menyampaikan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Saya diminta menyampaikan khusus oleh PDM tentang warga sakinah. Tidak tahu juga apa, jadi bingung juga saya ngait-ngaitkannya dengan puasa ini. Ya. Tapi begini Bapak Ibu, ibadah Ramadan kaitannya dengan membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu adalah fondasi asas atau tujuan dasar terbangunnya keluarga di dalam Islam. Itu litaskunu ilaiha, agar engkau mutmainnah, yaitu tenang. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, nah itu alatnya. Dan kami jadikan antara kalian mawaddah wa rahmah, hub, cinta dan kasih sayang. Nah, kesempatan Ramadan ini sesungguhnya ya adalah kesempatan untuk membangun keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah. Terutama lagi kepada ibu-ibu, ya. Sangat nampak baktinya kepada keluarganya dari subuh hari. Dia membangunkan keluarganya, menyiapkan makannya. Kalau di siang hari itu sesuatu yang normal, tetapi di subuh hari, di waktu sahur, di tengah-tengah memang ngantuk-ngantuknya, tetapi dia bangun, ya, membangunkan anak, membangunkan suami, dan menyediakan makanan, dan bahkan mungkin memotivasi anak dan keluarganya yang lainnya untuk makan di waktu yang saat-saat perut tidak mau nerima nasi. Ya. Ini kan makan sahur ini kita disuruh makan obat gitu ya. Jadi sebenarnya secara naluri kemanusiaan makan di waktu sahur itu tidak butuh kita, tapi disuruh makan. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi barusan kita sampaikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan ya untuk kalian atau bagi kalian itu berpasang-pasangan agar kalian tenang dengan pasangan hidup kita. Sukun, ya, tenang, damai, hudud, tumakninah, mutmainnah, ya. Jadi ini adalah asas kita membentuk keluarga di dalam Islam. Ya, asas membentuk keluarga dalam Islam itu agar sakinah, hidup kita itu tenang, damai, tentram. Artinya di dalam Islam keluarga adalah sumber ketenangan, sumber kedamaian. Nah, untuk mencapai itu semuanya
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan kami jadikan antara keluarga itu, yaitu pasangan suami istri itu mawaddah. Mawaddah ini sebahagian ahli ilmu mengatakan cinta yang titik beratnya adalah aspek material, mati. Misalnya cinta karena fisik, cinta karena harta, ya, cinta karena yang sifatnya madiyah. Ya. Nah, ini tidak dinafikan oleh Islam. Tidak dinafikan. Tentu untuk membentuk keluarga kita tidak boleh sifatnya apa, coba-coba. Ya, bangun saja dulu, nanti masalah cinta kita bangun. Itu bisa jadi tidak cinta, bisa jadi juga tidak. Bisa jadi cinta, bisa jadi tidak cinta. Maka Allah tidak menafikan aspek mawaddah. Tetapi aspek mawaddah ini lama-kelamaan akan usang, akan hilang, akan redup, maka di situ adalah warahmah. Nah, warahmah inilah yang merupakan kasih sayang yang lahir daripada tanggung jawab dan agama. Jadi ikatan keluarga sakinah yang diikat dengan alat mawaddah warahmah inilah yang menyebabkan meskipun sudah keriput gitu ya, sudah tidak ada gigi lagi, tapi kalau sehari tidak terlihat, maka seorang kakek akan bertanya dengan cucunya, mana nenek kamu nih? Tidak ada kakek lihat. Atau sebaliknya, seorang nenek bertanya kepada anak atau cucunya, mana bapakmu atau mana kakekmu? Kok belum pulang-pulang lagi dari masjid? Ya, jadi ini kalau mengharapkan mawaddah ini udah tidak lagi diharapkan, tidak lagi diharapkan. Jadi sampai bahasa orang penggali yang memisahkan itulah cinta yang dengan alat mawaddah warahmah itu. Seorang bertamu di rumah pasangan suami istri yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek, itu merasa terharu ketika orang itu bertamu, dia manggil dengan panggilan kasih sayang, gaya anak muda yang baru menikah gitu. Sayang, ini ada tamu, tolong buatkan air teh atau apa gitu. Wah, itu terperanjat anak muda yang barusan menikah itu mendengarkan kakek-kakek manggil istrinya sudah masih pakai sayang. Istrinya pun menjawab tidak mau kalah. Ya, dengan kata-kata misalnya my love dan sebagainya lah. Wah, ini akhirnya pemuda itu bertanya, "Kek, apa rahasianya sampai usia segini masih romantis?" Kata kakek itu, kalau saya ucapkan, kalau saya kasih tahu rahasianya, mohon jangan disebarkan. Ini rahasia kita berdua. Boleh, saya pengen belajar ini. Kata kakeknya, saya memanggilnya sayang, my love. Pokoknya dengan panggilan kasih sayang. Kenapa? Karena saya sudah lupa nama istri saya. Gitu. Jadi kalau mau nanya nama nanti tersinggung gitu ya. Jadi artinya dari kisah ini Bapak Ibu, walaupun sifatnya tidak tahulah fakta apa tidak gitu ya, tapi seorang suami itu memang harus pandai-pandai ya pandai-pandai membaca situasi sehingga di dalam hadis itu apa ya, bahkan tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 perkara. Salah satu perkaranya itu adalah suami demi menjaga, dalam bahasa agama itu jabrul khawatir. Jabrul khawatir itu menjaga perasaan istri. Kalau jangan terlalu jujur dalam pengertian misalnya merasakan disuguhkan
kopi manis enggak, sedang enggak, bilang saja sedang. Bilang saja sedang. Atau masak sayur enak enggak, bilang saja enak. Bilang saja enak. Atau kalau udah makan perutnya kenyang atau belum cocok makan sambalnya dan sebagainya, masih apa? Kenapa? Karena belum cocok liurnya dengan masakan istrinya. Istrinya menegur, kok sedikit makannya, enggak enak ke sayur. Nambah lagi, enggak masalah. Nambah lagi, enggak masalah. Saya kira istri saya tahu itu. Saya ada istri saya sendiri, ya kan? Ya, jadi sayurnya enak terus. Nah, jadi tapi kalau saya ke rumah mertua itu juga lahap juga makannya itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT, tentu membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah ini berangkat dari keyakinan. Dasar pernikahan itu apa? Ini yang penting. Nah, tentu untuk para jamaah yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga yang sudah teruji melewati badai dan sebagainya, ini mungkin kita perlukan pengalaman-pengalamannya, tapi yang baru-baru termasuk saya pribadi dan atau yang akan atau yang belum terpikir, ini bisa menjadi ilmu ya. Bahwasanya ibadah yang panjang dalam hidup seorang muslim, ibadah yang panjang dari mulai dia berakad sampai dia meninggal dunia itu adalah menikah, menjalin keluarga. Karena semuanya itu ibadah. Semuanya itu ibadah. Rasulullah SAW mengabarkan seorang suami yang bekerja memberikan infak kepada istrinya atau keluarganya, nafkah ya, atau nafkah kepada istrinya, itu lebih baik ketimbang dia berimpak atau memberikan infak kepada yang lain. Sesuap nasi yang disuapkan oleh seorang suami kepada istrinya itu adalah merupakan sedekah baginya. Setitis keringat yang keluar dari jasad suaminya atau badan suaminya karena mencari nafkah untuk keluarganya itu adalah merupakan ibadah. Jadi pernikahan itu adalah merupakan ibadah yang panjang. Ketika seorang telah menikah, maka hakikatnya dia membangun rumah tangga itu adalah pernikahan itu adalah ibadah baginya. Saat ijab qabul itu telah diucapkan, perlulah diketahui dia sudah menjadi pemikul tanggung jawab istri dan anak-anaknya. Makanya Allah SWT mengabarkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam. Kalau terjemahannya adalah pemimpin. Tetapi ingat, Allah tidak menggunakan kata-kata lain kecuali menggunakan kalimat qawwam yang berasal daripada qoma. Ya, menggunakan sighat kadzab, fa'al, qawwam. Saya pribadi ya Pak ya, saya pribadi juga antara doktrin lama dari orang tua dengan kondisi real kita saat ini harus kita pandai pilah-pilah. Harus kita pandai pilah-pilah. Ya. Dalam pengertian tidak ada satupun nas dalam agama kalau semua pekerjaan rumah tangga itu memang harus dikerjakan istri, memang tidak ada. Harus begini, harus begini, harus begini. Dalilnya itu hanya dalil umum, seorang istri harus patuh pada suami, itu saja. Itu saja. Sehingga ini digeneralisir, semua pekerjaan itu rumah tangga harus istri yang mengerjakan. Padahal kalau udah suami istri itu adalah merupakan semua tanggung jawab itu adalah tanggung jawab bersama. Hanya saja agama memastikan dan menetapkan hak memberi nafkah itu memang suami. Nah itu saja. Yang jelas-jelas dalam agama itu seperti itu.
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah menetapkan laki-laki itu sebagai pemimpin bagi perempuan, ya, atas perempuan, dikarenakan apa? Lantaran Allah melebihkan satu di antara yang lain antara atas yang lain, itu antara laki-laki dan perempuan memang Allah lebihkan, dan karena mereka wajib memberikan nafkah atau infak kepada istri-istrinya. Nah, seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT, sebenarnya pedoman hidup Islami dan pedoman keluarga sakinah di dalam Muhammadiyah itu sudah ada, ya. Nah, suatu hari lagi kisah bagaimana Rasulullah SAW dengan istrinya sholat malam. Sholat malam itu Rasulullah SAW ketika mau sujud itu kaki ibunda Aisyah itu berselunjur sehingga menghalangi sujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berselunjur, Pak, karena rumah beliau itu tidak begitu besar, tidak begitu luas. Ketika mau sujud, Rasulullah geserkan. Ini yang menjadi dalil oleh ulama secara hukum, diambil diistimbat hukum dari hadis ini. Buktinya suami itu tidak batal wudunya kalau menyentuh istri. Salah satu dalilnya ini, ketika Rasulullah sholat digeser. Cuma mazhab Imam Syafi'i mengatakan diihtimal. Kemungkinan ketika Rasulullah menggeser itu ada sekatnya. Nah, itu dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Bukan beliau menolak hadis ini. Hadis ini sahih. Tapi ini mengandung kemungkinan atau ihtimalnya adalah ketika Rasulullah menggeser kaki Bunda Aisyah, itu kondisi kaki Bunda Aisyah ada hail, ada penghalangnya. Mungkin pakaian beliau tidak langsung mubasyarah, tidak langsung kulit bersentuh kulit. Ini dijadikan dalil. Nah, seperti itu. Tapi yang kita ambil makna pemahamannya, kehidupan keluarga Rasulullah SAW memang yaitu tadi, Rasulullah sujud, ibunda Aisyah tertidur. Artinya apa, Pak? Dalam praktek ketakwaan kita, kalau ada ketimpangan, misalnya suaminya ahli sholat, istrinya ya sholatnya 5 waktu saja, itu pun susah nyuruhnya gitu kan. Ya kita harus pandai-pandai, tapi jangan sampai terlewat. Jangan sampai terlewat dalam pengertian sampai dia tidak sholat. Karena Rasulullah SAW dikhabarkan ketika menjelang witir, Rasulullah bangunkan ibunda Aisyah baru sholat. Tapi kalau ketika sholat malamnya yang sangat lama itu dan sangat bagus itu, ya, ibunda Aisyah tertidur, itu tidak dibangunkan. Justru digeser. Setelah Rasulullah bangkit dari sujudnya, berselunjur lagi kaki Bunda Aisyah. Tapi Rasulullah tidak marah, karena Rasulullah beribadah tidak dengan nafsu. Kadang-kadang kita ini saking pengen solehnya, melihat orang lain belum soleh, kita marah. Apalagi itu keluarga kita. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Tetapi inti kita marah itu apakah berhasil ada perubahan atau tidak. Kalau dengan marah semakin tidak berubah, itu cari cara lain. Terkadang untuk memutuskan besi itu hanya perlu gergaji sekecil ini. Tapi untuk memutuskan kayu yang lebih tidak keras daripada besi, kita butuh gaji-gaji yang lebih lebar. Dan terkadang untuk memadamkan air itu, kalau ditiup dengan angin, semakin memadamkan api itu dengan air. Artinya apa? Ada perlakuan-perlakuan yang harus pas dan tepat ketika
kita berumah tangga itu. Karena untuk menyatukan dua insan yang memang latar belakangnya berbeda, didikannya dengan keluarganya dulu berbeda, kita dididik dengan keluarga yang berbeda, tiba-tiba hidup menjadi satu. Yang paling sangat mungkin kita berbuat baik banyak itu dengan keluarga kita, karena setiap hari bertemu. Begitupun sebaliknya, kalau kita ini berbuat buruk, yang paling banyak kita berbuat buruk pasti dengan keluarga kita. Pasti dengan keluarga kita. Dan ukuran baik buruknya seseorang itu bukan ketika baik dengan temannya. Bukan ketika baik dengan temannya. Tapi ketika dia baik dengan keluarganya. Ketika dia baik dengan keluarganya. Nah, seperti itu. Kalau dengan teman-temannya, koleganya, rekan kerjanya dia baik. Tapi dengan keluarganya dia terus berperang. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan Rasulullah ngasihkan cara juga. Kalau engkau melihat sesuatu di luar sana, ada yang menarik hatimu atau membangkitkan hawa nafsumu, balik ya dengan keluargamu. Sama itu, barangnya itu, kata Rasulullah SAW. Sama. Ini juga cara, Pak. Ini juga cara. Karena syaitan itu terus menggoda. Kalau misalnya kita terlihat di luar, ada seorang wanita cantik betul, menarik perhatian kita. Balik ya dengan keluarga, kata Rasulullah SAW. Ini triknya, ini tipsnya. Balik ya dengan keluarga. Ya. Karena kalau nafsu itu diturut-turut, ada seorang bertanya, ya Syekh, kenapa ya? Semenjak saya sebelum menikah, istri saya ini cantik betul. Tapi setelah menikah, aduh, letih, sisi mana? Dari samping jelek juga. Dari depan apa kan lagi, gitu kan. Semua sisi tidak ada yang, kata syekhnya, gitu memang. Kalau seandainya semua perempuan di muka bumi ini engkau udah nikahi, nanti kerak di hutan pun cantik bagimu daripada istrimu. Seperti itu, Pak. Kenapa? Karena cinta setelah menikah itu cinta yang murni. Cinta yang murni. Nah, seperti itu. Nah, ini tips-tips yang agama berikan. Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, karena beliau Syekh Shalih Fauzan ini kalau dia fatwanya singkat betul. Kalau beliau ngomong itu singkat betul. Sangat simple. Kalau dia jawab itu simple. Kalau ada ayat yang dibaca, ayat saja dibacanya. Tidak perlu lagi dia bertele-tele jelaskan. Apa kata beliau ketika ditanya? Syekh, bagaimana membentuk keluarga yang sakinah? Ikuti saja cara hidup Rasulullah SAW. Sakinahlah hidupmu. Nah, di antara sakinahnya keluarga ini adalah bawa pengajian seperti ini. Dibawa pengajian karena pengajian ini, kata Rasulullah SAW, tempat turunnya sakinah. Ya, tempat turunnya sakinah. Tidaklah seorang berkumpul di suatu majelis di antara majelis ilmu di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah, ya kan? Melainkan malaikat berkerumun di sekitar mereka, ya. Wa ghasyiyatkumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah, ya. Wa nazalatkumus sakinah. Ya. Maka turunlah sakinah, ketenangan di hati. Jadi wajarlah kalau ada ungkapan baiti jannati itu wajar. Itu untuk indikator keluarga sakinah. Ya. Jadi kalau ada suami nak balik ke rumah malas, nah itu hati-hati itu. Tapi kalau mau keluar rumah juga malas, hati-hati juga. Pemalas berarti, ya kan? Nah, balik ke rumah udah selesai kerja malas, malas saya ini. Temu istri saya gitu. Berarti hati-hati. Tapi suruh keluar rumah pun malas juga, malas rasanya. Itu juga hati-hati juga, itu pemalas berarti. Tapi Rasulullah SAW bagaimana? Kalau dia berada urusan di luar rumah, selesai urusan tak mau lagi tunda-tunda, langsung balik. Langsung balik. Nah, enggak tahu lah ya ngopi enggak beliau ya. Dia minum kopi. Ya kan? Seperti itu.
Saya sampai kasih tahu, saya kan kelemahan saya ini jarang kasih kabar gitu. Biasanya istri saya marah. Tapi saya kasih tahu kepada istri saya, pernah enggak sepengalaman hidup saya sengaja ngopi itu di luar tuh pernah enggak? Kopi di rumah itu lebih enak. Hemat juga iya. Kecuali kalau udah dipaksa-paksa gitu. Udah dipaksa-paksa ngopi. Saya pernah dikerjain teman ngopi sampai jam 12 malam. Jerak saya, diajak jerak saya. Saya pergi jemput tamu dari Jakarta, katanya motor tinggalkan saja di rumah saya. Kita pakai mobil, nak balik tak bisa. Aduh, saya bilang kan apa cerita ini, ya kan? Nah, jadi seperti itu, Pak. Tapi memang dari dulu memang saya tidak suka seperti itu. Nah, apa yang tidak disukai istri kita ya udah jangan kita lakukan. Begitupun sebaliknya, apa yang tidak disukai oleh suami juga jangan dilakukan. Saling memahamilah, tafahum. Berawal dari tahabub, saling mencintai, saling memahami, saling memberikan kepercayaan. Ya. Nah, jadi cinta mawaddah itu perlu, Pak. Cinta mawaddah, berhias itu perlu. Ya, berpakaian yang bagus itu perlu. Ya. Nah, itu perlu. Itu mawaddah. Tapi yang lebih penting adalah warahmah. Warahmah ini berangkat daripada tanggung jawab keagamaan. Bahwasanya ketika kita sudah diakad nikah, itu adalah mitsaqan ghalidha. Itu adalah perjanjian yang kokoh. Kenapa tidak perjanjian kokoh? Betapa tidak itu perjanjian kokoh. Yang semulanya haram, memandang saja haram, apalagi menyentuh, tiba-tiba dengan perjanjian itu Allah catat sebagai amal ibadah semuanya. Semuanya adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan berupa kebaikan terhadap keluarga kita adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Beberapa memang hadis yang sebahagian orang menurut hemat saya itu terlalu berlebihan dia memahaminya. Padahal ulama memberikan batasan. Di antaranya misalnya kalau suaminya menginginkan ini dari istri, istrinya menolak, maka seorang istri dilaknat sampai subuh hari oleh malaikat. Itu dipakai, ya. Betul yang disampaikan itu adalah hadis sahih, itu kalimat hak. Tapi kalau itu untuk istighlal, untuk memanfaatkan status kita sebagai suami agar kita boleh semena-mena terhadap pasangan hidup kita, maka hadis ini sebagaimana dikatakan kalimatul haq yuridu bihil batil. Ini yang disampaikan kalimat hak tapi dimaksudkan untuk sebuah kebatilan. Karena perlu diketahui juga di sisi lain Al-Qur'an mengatakan kita ini adalah qawwam. Qawwam. Qawwam itu adalah memimpin untuk meluruskan pasangan hidup kita ke jalan agama Allah agar tetap di jalan mustaqim, ya, yaitu jalan yang lurus, menegakkan agama di dalam rumah tangga kita, ya. Nah seperti itu. Dan terakhir Pak, karena sampai jam 6.30, terakhir saya pernah ditanya apa ukuran seseorang itu adil dengan istrinya. Rupanya yang bertanya ini pengen menikah dua. Ukuran adil ketika kamu mampu meyakinkan istrimu, kamu menikah lagi, istrimu tidak minta cerai. Kalau masih tapuk-tapuk, sembunyi-sembunyi, berarti belum adil. Memang betul, kata Allah Taala, bagaimanapun engkau tidak akan bisa berlaku adil secara batin. Meskipun engkau bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Tetapi Allah tidak menuntut itu, tapi keadilan zahir. Keadilan zahir yang dimaksud sini adalah standarnya bukan berarti ketika ingin membangun baru yang lama dirobohkan.
Tetapi justru kalau ingin membangun baru, yang lama tetap lebih kokoh. Ya, karena Rasulullah SAW kalau ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, adakah Rasulullah menceraikan istrinya? Iya kan? Tapi itu kan ancaman dari Allah, tidak akan sampai terjadi. Karena istrinya mengeluh dalam kehidupan dunia. Nah, seperti itu. Nah, maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, dalam pandangan Muhammadiyah hukum asal pernikahan, dan saya juga membaca fatwa Mesir, hukum asal pernikahan itu memang satu. Nah, memang satu. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti lalu Muhammadiyah berfatwa seperti ini mengharamkan poligami, tetapi syaratnya seperti itu. Bangunlah dulu yang telah dibangun ini, bahagiakan dulu keluarga kita, insya Allah, karena keluarga kita ini akan membersamai kita di dunia dan di akhirat kelak. Jadi mitsaqan ghalidha itu tidak terputus sampai akhirat nanti, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan momentum kita sedang berpuasa, ya. Tapi saya yakin, ya, ini juga bermanfaat bagi kita karena permintaan PDM seperti itu. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.